Ekonomi klasik adalah sebuah pendekatan dalam ilmu ekonomi yang berasal dari pemikiran para filsuf dan ahli ekonomi pada abad ke-18 hingga awal abad ke-19. Ekonomi klasik menekankan pada kebebasan individu dalam mengambil sebuah keputusan ekonomi dan persaingan dalam pasar bebas untuk mengalokasikan sumber daya dan mencapai kemakmuran ekonomi, serta menekankan pentingnya produksi dan distribusi barang dan jasa yang efisien. Pemikiran ekonomi kaum klasik. Filsafat kaum klasik, khususnya Adam Smith, sama dengan mazhab fisiokrat dalam prinsip-prinsip mereka. Mereka mengandalkan tindakan-tindakan rasional dan mengikuti metode alamiah untuk mencapai keseimbangan otomatis dalam masyarakat, terutama dalam mencapai tingkat full employment. Mereka meyakini bahwa pasar harus menjadi pengatur utama dalam kehidupan ekonomi. Jean-Baptiste Say adalah pendukung pemikiran Adam Smith dan ia memperbaiki sistem Adam Smith dengan cara yang lebih sistematis dan logis. Karya Say dikenal sebagai hukum Say atau Say's Law, di mana penawaran menciptakan permintaannya sendiri. Tokoh pemikiran ekonomi klasik. Adam Smith merupakan seorang dosen pada Universitas Glasgow. Bidang yang paling disukai Adam Smith adalah filsafat moral. Oleh karena itu, karya buku pertama yang dihasilkan oleh Adam Smith berjudul The Theory of Moral Sentiment yang ditulis pada tahun 1759 yang menghubungkan masalah ekonomi dan moral. Buku tersebut kemudian menjadi rujukan untuk penulisan buku selanjutnya, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Buku The Wealth of Nations ini dianggap sebagai tonggak lahirnya ilmu ekonomi dan oleh karena itu, Adam Smith disebut sebagai bapak ilmu ekonomi. Sejarah masalah pokok ekonomi klasik. Masalah pokok ekonomi klasik adalah masalah yang terdiri dari 3 permasalahan utama dalam teori ekonomi klasik, yaitu yang pertama, produksi, kedua, distribusi, dan yang terakhir, konsumsi. Masalah produksi berkaitan dengan bagaimana produsen dapat menentukan barang dan jasa apa yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Produsen harus memahami kebutuhan masyarakat dan memproduksi barang dan jasa yang sesuai dengan permintaan tersebut. Dalam konteks ini, produsen juga harus mempertimbangkan efisiensi produksi dan alokasi sumber daya yang tepat. Masalah distribusi berfokus pada bagaimana barang dan jasa yang telah diproduksi dapat didistribusikan dengan baik kepada masyarakat. Distribusi yang efektif dan efisien penting untuk memastikan bahwa produk dapat sampai ke tangan konsumen dengan baik. Hal ini melibatkan proses pengiriman, penyimpanan, dan penyaluran barang dan jasa. Masalah konsumsi berkaitan dengan bagaimana masyarakat memilih dan menggunakan barang dan jasa yang telah didistribusikan. Konsumen harus mempertimbangkan kebutuhan dan preferensi mereka dalam memilih barang dan jasa yang akan dikonsumsi. Selain itu, masalah ekonomi juga muncul dalam konteks ini, di mana konsumen harus mempertimbangkan harga dan ketersediaan barang yang akan dikonsumsi. Manfaat invisible hand. Smith mengatakan bahwa ketiga unsur itu akan menghasilkan harmoni ilmiah dari kepentingan antara buruh, pemilik tanah, dan kapitalis. Kepentingan diri ini menghasilkan masyarakat yang stabil dan makmur tanpa dikomando pemerintah. Doktrin tentang kepentingan sering disebut invisible hand atau tangan gaib. Simpati versus kepentingan diri. Adam Smith dalam The Theory of Moral Sentiment tahun 1759 mengatakan bahwa simpati merupakan kekuatan pendorong di balik kemakmuran dan kedermawanan dalam masyarakat. Namun, dalam karyanya yang berikutnya, The Wealth of Nations, kepentingan diri menjadi fokus utamanya. Para filsuf Jerman menyebut kontradiksi ini sebagai Der Adam Smith Problem. Tetapi Smith sendiri tidak melihat konflik. Dia melihat kedua karyanya saling melengkapi. Pandangan dunia sistematis tentang masyarakat liberal, Smith meyakini bahwa setiap manusia ingin diterima. Bagaimana monopoli dapat merusak pasar? Smith berpendapat bahwa persaingan diperlukan untuk mendorong individu menjadi dermawan di masyarakat. Dia lebih suka harga persaingan yang lebih rendah daripada harga monopoli yang tinggi dan menentang pemberian hak istimewa kepada perusahaan dagang seperti East India Company. Smith sangat tidak setuju dengan praktik-praktik kotor dan monopoli yang dijalankan oleh pengusaha yang diberikan keistimewaan. Persaingan berarti harga yang lebih murah dan lebih banyak uang untuk belanja barang lain, yang juga berarti lebih banyak pekerjaan dan standar hidup yang lebih tinggi.